apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 minibus dan 1 ambulans pengangkut jenazah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare terlibat kecelakaan beruntun. Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di area Masjid Abu Bakar di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Siswa SD dan SMP di Kabupaten Goa mendapat seragam sekolah gratis. Kecelakaan beruntun terjadi di perempatan Jalan Andi Makassau, Andi Mapatola, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Akibatnya 3 kendaraan pribadi dan 1 unit ambulans pembawa jenazah rusak. Kecelakaan beruntun 3 mobil dan 1 ambulan pembawa jenazah ini terjadi di simpang Jalan Andi Mapatola, Jalan Andi Makassau, Kota Parepare. Peristiwa ini berawal ketika mobil minibus berwarna putih yang berusaha memberikan jalan kepada ambulan dengan menerobos lampu merah. Namun, saat yang bersamaan mobil minibus berwarna silver ikut melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan. Bahkan akibat tabrakan membuat mobil berwarna silver oleng dan berputar arah hingga menabrak ambulan pembawa jenazah. Akibat peristiwa ini, 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan. Toyota Avanza putih itu, lihatnya kan setibanya di lampu merah, kemudian di belakangnya ada ambulans. Dia memprioritaskan ambulans itu, akhirnya maju setelah lampu merah itu dia maju. Ternyata maju itu ada kendaraan yang memotong juga, makanya dia terlibat kecelakaan. Terus ambulans ini berhenti di belakangnya mobil hitam karena ada kendaraan di depannya yang kecelakaan. Setelah ditabrak Avanza itu, dia panik, kemudian oleng, dia banting setir ke kanan, akhirnya kembali memutar menabrak mobil ambulans ini. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Diimbau bagi warga untuk selalu waspada dan berkonsentrasi saat berkendara agar tidak terjadi kecelakaan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang siswa SMP di Kabupaten Goa mengalami luka serius pada mata kanannya setelah kena tusuk bakso dari ketapel oleh temannya. Akibat kejadian ini korban terancam buta. Siswa kelas 1 SMP negeri di Bajeng Barat, Kabupaten Goa mengalami luka di bagian mata usai terkena tusuk bakso yang dilontarkan dengan ketapel oleh temannya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada akhir Mei 2025 lalu saat korban dan rekannya duduk usai jajan di jam istirahat. Korban yang saat itu duduk tiba-tiba terkena tusuk bakso yang ditembakkan dengan ketapel. Korban sempat mendapat pertolongan pertama di salah satu ruang sekolah sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit di Makassar. Namun hingga kini mata kanannya belum dapat melihat akibat luka parah di bagian belakang bola mata. Kasus ini sempat dilaporkan sebulan lalu, namun belum menunjukkan perkembangan hingga keluarga kembali datang ke Polres Goa agar kasus putranya segera diproses hukum. Kenapa itu matanya? Kena ketapel, tusuk bakso. Tusuk bakso? Iya. Di mana kejadiannya, Bu? SMP 2 Bajeng Barat. Di sekolahnya ya? Iya, sekolah. Pas jam istirahat. Bagian sekarang. Terus kondisi matanya sekarang seperti bagaimana? Belum bisa melihat. Kalau hasil rongsinya sendiri menurut kata dokter? Di belakang matanya itu ada cairan. Masih keruh dari belum bisa. Pihak kepolisian juga tengah melengkapi berkas penyidikan dengan hasil visum medis sebagai barang bukti. Penanganan tetap mengikuti prosedur karena pelaku masih di bawah umur. Kejadian di salah satu sekolah di Bajeng Barat, itu SMP, memang betul ada kejadian di mana korban ditusuk bakso oleh rekannya sendiri. Adapun perkara saat ini sementara ditindaklanjuti oleh PPA. Jadi untuk perkara ini sementara ditindaklanjuti
sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian untuk terlapor pastinya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tindak sistem peradilan pidana anak. Kemudian untuk korban sendiri ya pastinya kita terapkan juga Undang-Undang tentang perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap siswa SMP ini kini dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Goa. Pelaku yang masih di bawah umur akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Wanita korban penganiayaan oleh sepasang kekasih di Kota Makassar saat ini alami luka fisik dan trauma psikologis. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Sulawesi Selatan berencana akan berikan pendampingan dan sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Aksi penganiayaan terhadap seorang perempuan ini diduga terjadi di Jalan Serda Usman Ali, Kota Makassar pada Kamis 3 Juli lalu. Korban berinisial NR dalam video ini tampak dikerebuti dan diduga dianiaya oleh sepasang kekasih yang tak lain adalah temannya sendiri. Bahkan korban sempat pingsan dan tak sadarkan diri di lokasi. Diduga penganiayaan ini dipicu karena kesalahpahaman, di mana korban diketahui menemukan sebuah kalung namun dituduh sebagai pencuri oleh temannya sendiri. Dan kabar pencurian itu pun tersebar hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Dari hasil asesmen Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis yang cukup serius. Dan kasus ini telah dilaporkan ke Unit PPA Polres Pelabuhan Makassar. Memang benar bahwa korban atau NR mengalami pengeroyokan dan sudah melapor, kakak korban sudah melapor ke Kanit PPA Polres Pelabuhan dan juga sudah dilakukan visum et repertum. Kami melakukan pendampingan hukum, pendampingan psikolog, dan bagi pelaku yaitu S, apabila itu memungkinkan juga dilakukan pendampingan psikolog. Untuk mencegah kasus serupa terulang, UPT PPA Provinsi Sulsel menyerukan pentingnya edukasi kepada remaja, khususnya di lingkungan sekolah dan keluarga. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan terlantar di area Masjid Abu Bakar di Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Polisi kini cari orang tua bayi. Bayi berkelamin laki-laki ini ditemukan warga di area Masjid Abu Bakar di Kecamatan Tranlili, Kabupaten Maros pada Jumat dini hari. Penemuan ini berawal ketika seorang warga Tompo Bulu yang mampir ke masjid untuk buang air kecil. Kemudian saat berjalan menuju kamar mandi, tiba-tiba menemukan bedongan berisi bayi. Bayi yang ditemukan lalu dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Diperkirakan bayi yang ditemukan ini baru berusia 3 hari. Hingga kini pihak polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua sang bayi. 4 orang saksi telah diperiksa termasuk penemu pertama. Ditemukan di masjid, ada warga dari Tompo Bulu yang melintas, katanya mau mampir buang air kecil di WC masjid, tidak sengaja dia lihat, makanya diamankan untuk dibawa ke bidan di Bantul. Sampai hari ini kita masih mendalami, mencari, melidik kira-kira siapa warga yang kemungkinannya berpotensi dia yang sebagai orang tuanya. Kami sudah komunikasi dengan pihak puskesmas untuk bidan apa segala macam, kami komunikasi, kumpulkan data. Polisi mengimbau jika ada warga yang mengetahui informasi terkait untuk segera melaporkannya ke pihak berwajib. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi menetapkan wanita yang menganiaya bayinya di Makassar sebagai tersangka. Kini polisi juga masih menanti hasil kejiwaan tersangka. Hati ayah Manata hancur mendapati bayinya yang baru terlahir berusia 2 bulan kini telah tiada. Sungguh terbayang betapa pilu mengetahui sang anak tewas dengan cara mengenaskan di tangan sang istri.
insiden penganiayaan bayi menggunakan stoples di Makassar berbuntut penetapan tersangka terhadap ibu kandung korban. Namun keterangan yang selalu berubah-ubah membuat polisi masih terus menggali motif penganiayaan yang menyebabkan kematian itu. Sebab insiden yang kemungkinan dilatari karena bayi laki-lakinya tak berhenti menangis diduga mempengaruhi kesehatan mental tersangka. Melakukan pendalaman terkait dengan langkah-langkah penyidikan kami dan terhadap pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena masih keterangan berubah-ubah, tentunya kita akan tetap memaksimalkan untuk koordinasi ke depan kepada pihak rumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kini polisi masih terus berkoordinasi dengan pihak RSUD Kota Makassar untuk mengetahui hasil kejiwaan wanita 25 tahun itu. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.